Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Hamidah Azahra dengan NIM 12170020054. Izin, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan dari teknik analisa bahan hayati. Kita mulai dengan apa sih sebenarnya teknik analisa bahan hayati, bagaimana kita definisikannya. Nah, kalau misalnya kita lihat teknik analisa bahan hayati ini dapat kita definisikan ada 3 kata utama, yaitu ada kata teknik, analisa, dan juga bahan hayati. Nah, teknik ini dapat kita definisikan sebagai suatu metode atau cara tertentu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil. Sedangkan untuk analisis nih, merupakan tahapan untuk bisa mengetahui beberapa atau proses pemecahan masalah. Nah, untuk bahan hayatinya di sini berperan sebagai objek yang digunakan atau dimanfaatkan, dan juga nih tertulis di sini. Kalau misalnya bahan hayati ini kita dapat golongkan kedua. Ada organisme itu termasuk hewan dan juga tumbuhan ataupun golongan mikroorganisme. Dan teknik analisa bahan hayati ini merupakan suatu metode atau tahapan yang mempelajari dan juga menganalisis suatu komponen atau senyawa baik organik ataupun anorganik yang ditemukan di dalam mikroorganisme ataupun organisme itu sendiri. Setelah kita mengetahui dari definisi teknik analisa bahan hayati, sekarang juga kita perlu tahu nih apa aja sih yang dimanfaatkan dari bahan hayati, baik itu organisme atau mikroorganisme, bagian mana. Nah, yang dimanfaatkannya itu adalah hasil proses metabolit atau hasil metabolisme yang ada di dalam tubuh dari organisme ataupun mikroorganisme itu sendiri. Makanya pemanfaatan itu tidak hanya satu organisme utuh yang kita gunakan, tapi bisa saja hanya beberapa senyawa-senyawa dari organisme tersebut. Nah, senyawa-senyawa tersebut itu bisa kita dapat baiknya itu dari pemanfaatan metabolit primer ataupun metabolit sekunder. Nah, kalau misalnya metabolit primer itu tuh adalah molekul organik atau molekul utama yang ada di dalam metabolisme sel. Contohnya nih kayak karbohidrat, lipid, dan juga protein. Sedangkan kalau misalnya pemanfaatan yang umum yang dilakukan di teknik analisa bahan hayati itu banyaknya menggunakan hasil metabolisme sekunder, di mana senyawa yang dihasilkan oleh organisme ataupun mikroorganisme hanya dalam keadaan tertentu. Kayak contohnya ada alkaloid, terpenoid, dan juga fenol. Yang tadi disebutkan juga bisa termasuk ke dalam senyawa-senyawa utama yang sering dimanfaatkan dari bahan-bahan hayati yang ada. Nah, contoh-contoh senyawa yang sering dimanfaatkan itu biasanya ada alkaloid, terpenoid, polipeptida non-ribosom, dan kofaktor enzim. Selanjutnya, apa sih fungsi kita mempelajari teknik analisa bahan hayati? Nah, ternyata pemanfaatannya ilmu ini tuh bisa diterapkan pada multidisiplin ilmu yang lain. Kayak contohnya nih kesehatan. Nah, kesehatan itu sangat erat kaitannya dengan farmasi atau pengembangan obat, ataupun juga mendiagnosis penyakit. Selanjutnya ada genetika ilmu, itu dapat diaplikasikan pada terapi gen atau kultivasi. Sedangkan untuk teknologi, kita ketahui bahwa teknik analisa bahan hayati ini tuh sangat beririsan dengan bioteknologi dan juga bioproses. Nah, selanjutnya apabila kita ingin melakukan analisa terhadap bahan hayati, ada beberapa tahapan yang harus kita lewatin. Nah, salah satunya adalah rangkaian proses tahapan isolasi yang perlu kita ketahui. Pertama, ada curiosity, yaitu rasa ingin tahu yang besar terhadap objek itu sendiri. Nah, hal tersebut ini kita bisa mengacu pada 3 standar. Yang pertama, apakah objek ini memiliki manfaat, kelimpahan, dan juga keberlanjutan yang besar atau tidak. Nah, dari 3 standar yang tadi itu kita lebih mudah untuk menentukan bahan mana yang akan kita gunakan dan akan kita proses untuk di tahap selanjutnya. Kita harus memastikan bahwa objek yang kita teliti atau objek yang kita akan analisa ini memiliki manfaat, memiliki kelimpahan, dan juga keberlanjutan yang tinggi untuk di masa depan. Selanjutnya, setelah kita menemukan bahan yang akan kita gunakan, kita bisa melakukan ekstraksi, di mana komponen-komponen yang diinginkan ini nanti diekstraksi dari sampel biologis yang kita gunakan. Nah, metode ekstraksi yang digunakan itu tuh bergantung pada sifat-sifat sampel dan juga komponen yang akan diekstraksi. Dan hal tersebut kita juga bisa bedain nih jadi 3 yang disesuaikan dengan proses, bahan, dan juga sifat zat yang akan kita manfaatkan. Untuk prosesnya terdapat secara proses kontinu dan ada proses yang batch atau bertahap. Nah, ini tuh nanti bisa disesuaikan juga dengan kuantitas yang akan kita gunakan, seberapa banyak dan juga seberapa keperluannya, kebutuhannya gitu. Nanti bisa disesuaikan apakah ini akan berkelanjutan kontinu atau itu bertahap. Nah, selanjutnya
dilihat dari bahan baku utamanya, apakah bersifat cair-cair yang umumnya dilarutkan dengan pelarut cair juga atau menggunakan dua fasa untuk bisa membedakannya, atau cair padat biasanya menggunakan perkolasi ataupun padat-padat biasanya menggunakan alat ekstraktor Soxhlet. Nah, selanjutnya dari sifat zat, apakah ini masuknya ke solvasi, ke energi, pasangan ion, atau ekstraksi chelat. Itu nanti disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Setiap kelompok ini memiliki cara yang berbeda dalam proses ekstraksinya. Nah, setelah mendapatkan ekstrak yang kita inginkan dari bahan alami, pada tahap selanjutnya kita dapat melakukan pemisahan atau separation. Nah, tahap penting ini salah satunya bertujuan untuk memisahkan komponen-komponen atau senyawa yang dibutuhkan dari campuran kompleks. Nah, setelah proses ekstraksi ini kita dapat sesuaikan kembali dengan jenis bahannya. Di antaranya pemisahan ini ada presipitasi, filtrasi, dan juga ada elektroforesis. Nah, presipitasi ini menggunakan perubahan kimia sehingga kita dapat membedakan senyawa mana yang kita inginkan dan hanya senyawa-senyawa yang lain. Selanjutnya ada filtrasi, yaitu penyaringan baik itu dari besarnya molekul atau dari berat molekul. Selanjutnya ada elektroforesis, ini adalah pemisahan yang menggunakan prinsip medan listrik untuk memisahkannya. Setelah kita melakukan pemisahan atau separation, selanjutnya kita ada di tahap akhir isolasi, yaitu ada analisis bahan hayati. Nah, analisis bahan hayati ini banyak tergantung apa yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Mungkin diantaranya bisa disebutkan ada santoprotein, di mana nanti kita uji protein. Selanjutnya ada analisis proximat, di mana di sini tuh menentukan komposisi dasar suatu sampel makanan biasanya ataupun bahan yang melibatkan pengukuran kandungan air, lemak, protein, serat kasar, dan abu dalam sampel. Nah, analisis proximat ini penting dalam mengevaluasi kualitas gizi dan karakter fisik suatu produk bahan ataupun makanan. Selanjutnya ada kromatografi, di mana ini analisisnya nanti ada pemisahan campuran gitu. Jadi itu adalah beberapa teknik analisis yang biasanya digunakan. Itu disesuaikan kembali tadi dengan apa yang kita inginkan dan juga kita butuhkan sendiri ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman yang lain bisa mengerti dan juga bisa lebih banyak menggali informasi tentang teknik analisa bahan hayati. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.